korban hubungannya dengan Arafah, dengan ketauhidan, bukan sekedar sapi, bukan sekedar unta. Betapa Nabi Ibrahim pada titik dilema antara memilih perintah Tuhan sebagai hamba Allah dan Rasulnya, ataukah mengedepankan sisi kemanusiaannya sebagai seorang ayah untuk mengorbankan anaknya yang lagi disayang-sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai apa dan untuk apa dan untuk siapa kurban itu, dan apa relevansi kurban di dunia modern seperti sekarang ini. Nah, saya telah ditemani oleh Ustadz Muhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ini wabarakatuh. di grup-grup WA khususnya di RT gitu atau di tingkat saudara sudah mulai mulai patungan sapi untuk 7 orang. Di RT saya itu udah sapi ketiga. Wah, luar biasa. Alhamdulillah Ustadz. Nah, ini kan ada giroh sebagian umat Islam untuk bagaimana berkurbannya. Nah, sebenarnya apa sih makna kurban? Ya, kalau dari segi bahasa kan ya emang dari qoribayak robu ya, mendekatkan diri, yang dalam hal ini mendekatkan diri kepada Allah. Tapi banyak orang salah pahami bahwa kurban itu adalah penyembelihan hewan kurban gitu ya. Nah, gimana ini Ustaz? Ya, ketika bicara kurban itu tidak bisa dilepaskan dari rangkaian rangkaian ibadah haji gitu ya. Bahkan kemudian kan kita tahu haji itu sejatinya adalah al-qasdu ya, menyengaja untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam proses mendekatkan diri kepada Allah itulah kemudian seringkali ada halangan, ada hijab gitu, ada penghalang yang membuat kita teralihkan ya, proses taqarrub kita kepada Allah. Maka untuk bisa taqarrub, dekat sama Allah, ya kemudian rela berkorban. Nah, jadi menarik ini bahasa Arabnya tuh, korban itu mendekatkan diri, tapi kalau korban kita itu melepaskan sesuatu, kan mengorbankan sesuatu, dan ternyata nyambung itu. Untuk bisa dekat sama Allah kita harus rela mengorbankan diri kita, dan itu disimbolkan sebenarnya pada kasus peristiwa Nabi Ibrahim yang sudah lama menunggu seorang putra. Setelah mendapatkan Ismail, bayangkan setelah dipisahkan sudah nunggu lama, kemudian dapat Ismail harus diungsikan ke Mekah, dan kemudian ketemu lagi sudah remaja. Di saat lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba Nabi Ibrahim dapat wahyu lewat mimpi untuk menyembelih anaknya. Disitulah kemudian korban hubungannya dengan Arafah, dengan ketauhidan, bukan sekedar sapi, bukan sekedar unta, bukan sekedar domba, bukan sekedar kambing, tetapi ada peristiwa yang melatar belakangi peristiwa korban itu adalah betapa Nabi Ibrahim pada titik dilema antara memilih perintah Tuhan sebagai hamba Allah dan Rasulnya, ataukah mengedepankan sisi kemanusiaannya sebagai seorang ayah untuk mengorbankan anaknya yang lagi disayang-sayangi. Dan pada titik tertentu, setelah kemudian menanyakan anaknya juga begitu luar biasa rela, ikmal ma tu'mar, ya kerjakan aja bapakku apa yang diperintahkan, semoga engkau mendapati aku orang-orang yang sabar. Maka ketika prosesi Nabi Ibrahim firm bahwa tauhidnya paripurna, dia memilih Allah. Ketika Ismail kemudian mau disembelih, kemudian diganti dengan sembelihan yang besar. Itulah wujud korban. Jadi korban itu kalau kita maknai sekedar kambing, sekedar unta, sekedar sapi, menjadi tidak signifikan dampaknya. Bayangin kalau seseorang yang punya harta 3 triliun, kalau sekedar sapi dengan nilai 25 juta, tidak signifikan. Tetapi pesan dari korban adalah kita masing-masing kita punya Ismail, punya apa yang kita sayangi, dan seringkali apa yang kita sayangi itu berbalik, dua sisinya bisa menghantarkan kita bareng-bareng menuju Allah. Tapi pada kasus Ismail ini harus memilih, yang disayangi boleh jadi menjadi penghambat. Maka
ketika kita berkorban, makna pertama adalah bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu mengajarkan tauhid berkorban itu. Memilih Allah saja. Allah nggak mau diduakan. Maka ketika kecintaan Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah mulai teralihkan total sama Ismail alaihissalam, Allah kira-kira yang mengatakan, kamu harus milih loh hidup itu, milih aku atau milih anakmu. Dan Ibrahim kemudian memilih anaknya, memilih Allah. Dan kenapa Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah? Itu yang pertama. Yang kedua, korban juga mengajarkan kita untuk berani udhiyah, berani menyembelih apapun yang menjadi penghalang kita. Maka di dalam peristiwa korban sebenarnya memang boleh dilakukan syariatnya ya, tanggal 10, 11, 12, 13, tapi secara hakiki sebenarnya setiap saat kita harus berkorban. Setiap saat kita harus berani menyembelih apapun yang menjadi penghalang kita untuk dekat sama Allah, kecintaan kita. Maka harus kita list nih Mas Rifki, teman-teman yang belum bisa korban dengan kambing dan segala macam, kita list ini kecintaan kita yang membuat kita sering lebih mencintai apa yang kita cintai selain Allah dengan Allah itu. Boleh jadi rumah kita, boleh jadi jabatan kita, boleh jadi pasangan kita, boleh jadi apa lagi? Anak kita, boleh jadi kendaraan kita dan harta kita, dan semuanya itu harus kita udhiyah. Kita berani sembelih dalam arti ya jangan kemudian attachment kita kepada sesuatu yang ghairillah ini menghalangi kita perjalanan kita, atau bahkan gitu memperberat, bahkan melalaikan kita akan tujuan akhir haji kita, yaitu menyengaja menuju Allah. Tetapi yang tidak kalah penting dalam aspek sosial, korban juga mengajarkan kita untuk empati, gitu ya. Maka kan kemudian korban itu bagi kita mungkin ya alhamdulillah kita bisa makan daging mungkin seminggu sekali, gitu ya. Mungkin 2 minggu sekali gara-gara COVID. Tapi banyak saudara-saudara kita yang baru makan daging itu setahun sekali. Maka kemudian korban mengajarkan kita punya empati, ya, punya empati sosial, punya kepedulian sosial, sehingga setelah tanggal 13 Dzulhijjah hari tasyrik berlalu, ya empati itu mestinya juga terus kemudian digelorakan, dijaga istiqomahnya. Tetapi yang tidak kalah penting, berani nggak korban itu mengajarkan kepada kita berani menyembelih apapun yang menghambat harmoni antara sesama. Berani nggak kita menyembelih korupsi, berani nggak kita menyembelih kezaliman, berani nggak kita menyembelih dalam tanda petik kebodohan, kemiskinan, atau hal-hal negatif lainnya. Kalau ini tidak berani kita sembelih, ya akan mempengaruhi perjalanan spiritual kita. Karena kan kalau di dalam Al-Quran kan mengatakan begini, takutlah kamu sama satu peristiwa, bahasanya di situ sama musibah atau adab yang tidak dikhususkan bagi orang yang berbuat zalim. Jadi kita sebenarnya punya andil kontribusi sosial ketika ada kemungkaran, tidak berani kita udhiyah, tidak berani kita sembelih. Sehingga kalau orang sudah berkorban, sejatinya dia diharapkan menjadi pionir-pionir untuk lantang mengatakan bahwa ketika ada ketidakberesan sosial di antara sesama, dia berani paling depan untuk mengudhiyah itu, menyembelih itu sebagai bagian dari kontribusinya, bukan hanya sebagai Abdullah tapi sebagai Khalifatullah. Jadi maknanya banyak sekali. Oleh karenanya Quran surat Al-Hajj ayat 37 kan mengatakan gitu, yang nyampe sama Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, walakinnallahu taqwa minkum, tetapi ketakwaan kita lah yang nyampe sama Allah. Jadi simbol saja bahwa kambing, kerbau, ya bisa ya sapi atau onta, tapi yang paling penting adalah ketakwaan kita, kesadaran kita bersama Allah itu terus terjaga dengan apa? Melatih dan berani mengambil resiko menyembelih apapun yang menghalangi. Ya kan jelas di ayat itu, la yanallah aluhumuha wala dima'uha walakin yanallahu taqwa, ya. Jadi takwa itulah yang ujungnya ya, akhirnya yang jadi akan sampai di situ ya, ada niat yang tulus, yang betul gitu, dan ya filosofi dan maknanya yang tergali gitu, bukan karena darahnya atau dagingnya yang nyampe ke Allah, tapi ya esensi takwanya itu. Nah, ya esensi takwa ini kan juga bagian dari ya semua ritual dalam Islam, betul, ya. Betul. Dan ini haji. Nah, kenapa misalkan
itu ujungnya juga Idul Adha atau hari raya kurban gitu. Hari raya udhiyah ya. Hari raya ya, artinya bahwa seseorang yang berhaji yang benar itu sudah berani mengorbankan segalanya sehingga dia bisa menjadi orang yang merdeka secara seutuhnya, punya tauhid yang paripurna, tidak ada lagi ada selain Allah di dalam kehidupannya gitu. Kalaupun dia mencintai seseorang, kecintaannya berdasarkan kecintaan kepada Allah. Kalau dia kemudian tidak suka sama perbuatan seseorang, tidak lagi menjadikan dia membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya karena Allah membenci itu. Jadi betul-betul luar biasa. Oleh karena saya sejak awal tadi katakan, peristiwa korban yang hari ini bulan depan kita rayakan tidak boleh dilepaskan pada peristiwa rangkaian besarnya haji gitu. Kalau hajinya dilepaskan, maka korbannya nanti menjadi berdiri sendiri, agak susah kita memahami secara utuh. Nah, apakah dalam beragama, dalam bertakorup atau mendekatkan diri kepada Allah itu perlu sacrifice gitu, atau pengorbanan, ya perlu kurban, kita perlu berkurban gitu. Ada nggak sih beragama atau mendekatkan diri kepada Allah yang fun aja gitu, yang menyenangkan, yang membahagiakan gitu, Ustaz? Saya kira apa perlu sacrifice dalam arti pengorbanan yang kita pahami mestinya tidak ya. Karena kalau kita pakai madhab cinta kan tidak ada yang bisa mendekati Allah Sang Maha Cinta kecuali dengan motif cinta. Sebab kalau motifnya bukan itu, maka pengorbanan dalam arti penderitaan itu akan kita rasakan. Bayangin kita sudah punya pekerjaan, nyari rezeki susah, tiba-tiba harus berkorban 2,5%, 5%. Kalau motifnya bukan cinta, itu betul-betul pengorbanan buat apa? Kemelekatan ego kita sama harta. Kita punya lagi siang-siang mestinya ada es buah gitu, tetapi disuruh puasa, pengorbanan. Haji pengorbanannya juga luar biasa. Uang yang tidak sedikit dan sebagainya, lagi enak-enak ngobrol, kemudian panggilan sholat datang, pengorbanan buat apa? Pengorbanan buat ego. Kalau itu secara sofistik kan begini, nafsu itu sebenarnya lemah, yang membuat dia tumbuh dan kuat adalah karena diri kita yang sejati adalah lemah. Maka menekan ego, kalau bahasa ini kan tidak menghilangkan tapi mengendalikan, sehingga nafsu lawamah, amarah bisu dulu ya, nafsu yang memang karakternya untuk selalu mengajak kepada keburukan itu pelan-pelan ditekan sampai menjadi lawamah, sampai menjadi mulhamah, sampai menjadi mutmainnah, sampai naik lagi ke rodiyah, mardiyah, sampai kamilah ya. Dan untuk itu kan semua orang merasakan kan. Jadi setiap tahapan itu kan butuh sesuatu yang dikorbankan. Dalam arti apa? Butuh sesuatu yang disembelih gitu. Kalau Mas Rifki membaca tradisi sufistik dalam tarekat itu kan ada makomat ya, ada stasiun-stasiun, dan setiap stasiun itu selalu ada yang perlu diperbaiki. Nah itu pengorbanan. Misalkan zuhud, kemelekatan kepada harta, itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Tiba-tiba kemudian yang memang karakternya manusia senang hubus syahwat gitu ya, kepada pasangan, kepada harta, kepada anak, tiba-tiba kecintaanmu sama anak nggak boleh melebihi cintamu kepada Allah gitu. Dan itu pengorbanan terbesar di sejarah kemanusiaan kan pengorbanan Ibrahim untuknya menyembelih anaknya. Dan itu betapa sakitnya ya, orang tua mana yang kemudian rela mengorbankan anak yang sedang dicintainya dan sudah ditunggu lama. Ilmu tradisi mana yang mengizinkan itu? Tetapi Nabi Ibrahim berani mengorbankan hal yang paling hakiki ya. Dalam konteks Nabi Ibrahim, Ismail. Mas Rifki mungkin pengorbanannya yang berbeda, mengorbankan waktu mainnya, mengorbankan waktu tidurnya, sepertiga malam harus bangun, kan semuanya pengorbanan. Oleh karenanya, karena ini pengorbanan, kalau motif sesuatu selain Allah berat sekali Tetapi kalau motifnya dirubah menjadi cinta, semua proses perjalanan itu menjadi indah. Ya, masih ingat kan lagi ta'aruf, lagi sayang-sayangnya dulu, disuruh jemput jam 11 malam aja, capek enggak yang? Karena motifnya beda. Tetapi kalau
temen yang nyuruh gitu, ya online aja lah gitu, atau saya kirim uangnya lah gitu. Jadi oleh karenanya banyak ulama kemudian membagikan, ada yang motifnya takut dan itu melelahkan pasti. Motifnya kemudian hitung-hitungan seperti pedagang, dapat apa saya puasa Arafah gitu ya, dapat apa saya puasa Tarwiyah, dapat apa saya salat duha. Kalau nggak ada ini dia nggak melakukan. Nah, motif terakhir kan motif mahabbah, motif cinta. Kalau sudah cinta maka pengorbanan nggak ada artinya. Justru dalam pengorbanan itu ada apa ya? Ada kenikmatan yang luar biasa. Justru hadirku ini, aku maaf ya aku ngerepotin, justru aku senang. Selalu ada itu, senang aku direpotin, nggak ada masalah. Justru kalau kamu nggak pernah minta bantuan aku malah aku merasa nggak dibutuhkan. Aku masa nggak ada artinya. Iya bang, kadang katanya kan cinta butuh pengorbanan, tapi kayak pengorbanan yang dilandaskan cinta itu menghasilkan kenikmatan ya kebahagiaan gitu ya, seperti tadi contoh yang dicontohkan Ustadz ya. Nah masalahnya kan ya kadang-kadang kita nih apa ya, iya mau berkurban tapi kurbannya setengah-setengah gitu loh. Apa ya misalkan ya cuma punya segini masa harus semuanya gitu misalkan ya segini dulu lah gitu kan. Itu gimana Ustadz? Ya perjalanan seseorang apa ya melakukan takarrub itu kan beda-beda ya tingkatannya. Walaupun standarnya kan Ali Imran 92 ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum mendapatkan bir, itu kebaikan yang paripurna sebelum bisa menginfakkan yang paling kau cintai gitu ya. Itu sudah diwujudkan oleh Nabi Ibrahim yang paling dicintai saat itu. Simbol yang luar biasa itu ya. Tapi untuk kita kan banyak ayat yang kemudian jadi beragama itu tidak ujuk-ujuk gitu ya, ada prosesnya. Kalau kita kan pakai misalkan wa mimma razaqnahum yunfiqun ya, dari sebagian rezeki ya sebagiannya ya. Nah, sebagiannya maka kemudian ada istilah wajib, ada istilah sunnah. Saya selalu mengatakan gini Mas Devi, kalau kita hanya mengerjakan yang wajib itu pasti minimalis. Yang wajib berapa? 2,5%. Yang wajib berapa? 5 waktu minimalis. Yang wajib berapa? 30 hari Ramadan. Yang wajib apa? Gitu. Kalau halal yang lain ya sudah cuman sekali. Tapi kan ada yang sunnah. Lah sunnah itu di dalam konteks fikih nilainya lebih rendah dari yang wajib. Tapi dalam konteks spiritual lebih tinggi. Karena motifnya kalau yang wajib itu keterpaksaan. Tapi kalau sunnah itu paling tidak kebutuhan dan cinta. Tiba-tiba kalau kerja saat Senin sampai Jumat wajib, ya wajar dia. Tapi kalau orang melebihi itu, nah itulah sesuatu yang kalau dalam bahasa hadits qudsi itu untuk menjadi wali Allah, kekasih Allah tidak cukup yang wajib kan? Bahwa barang siapa hamba-hambaku menjalankan yang wajib, kemudian menambahnya bin nawafil dengan yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi untuk menjadi wali Allah, kekasih Allah ternyata harus menjadi manusia spesial, tidak cukup yang wajib. Nah yang sunnah inilah yang mengangkat derajat kita. Sebab kalau yang sunnah itu motifnya pasti bukan karena takut, bukan karena keterpaksaan, tapi ambil kesempatan karena kerinduan, minimal karena kita butuh, atau kemudian yang maksimal karena kecintaan kita. Maunya tuh pengen dekat terus, maunya tuh nggak mau berpisah. Maka orang-orang para wali itu kan connected terus sama Allah dalam semua momen hidupnya. Karena apa? Karena itu tadi dia nggak cukup dengan 2,5% zakat wajibnya, dia tambah dengan infak. Nggak cukup dengan infak, dia tambah sedekahnya. Nggak cukup dengan sedekah, tambah wakafnya dan sebagainya. Nggak cukup sholat 5 waktu, tambah tahajudnya, tambah qobliyah ba'diyahnya, tambah segala macam. Sehingga apa? Semua ibadah-ibadah di luar yang wajib itu kan sebenarnya ingin mengatakan saya pengen terus tersambung dengan ya. Nah ini ada yang agak nyeleneh sih sebenarnya Ustaz. Apa ya misalkan ya kalau kita sholat Jumat datang lebih awal itu di soft pertama dapat unta gitu, terus dapat ini sapi gitu, terus dapat kambing segala macem. Jadi ada yang mengatakan mungkin misalkan ya udah nggak usah kurban, kita datang aja paling awal doa berkurban unta. Misalkan. Betapa bijaknya Rasulullah ya. Sebab kalau dimotivasi dengan sesuatu yang nggak kasat mata pahala, ya buktinya nggak banyak yang mau kan.
itu kan cuman dapat unta kan, dibayangin gitu, rakaatainil fajri, 2 rakaat sebelum subuh itu melebihi dunia beserta isinya. Nggak banyak itu. Karena apa sih ya gitu. Tapi sesuatu yang divisualkan betapa Rasulullah tahu umatnya itu levelnya macam-macam, dikasih bidadari, banyak yang mengorbankan dirinya. Nanti puasa Arafah gitu, dapat 2 tahun di yukaffiru sanatain ya. Puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah itu dosanya diampuni 2 tahun, madiyah wa mustaqbalah. Jadi yang tahun lalu sama tahun depan. Kalau tarawih 1 tahun dan sebagainya. Itu motivasinya akhirnya apa? Kalkulasi itu pedagang. Ada yang karena takut dan sebagainya. Tapi kenapa itu kemudian para ulama begitu bijak membolehkan itu semua? Karena memang perjalanan seseorang itu tidak tiba-tiba muncul gitu ya, motif cinta gitu. Maka nafsu lagi-lagi perlu ditekan, awal-awalnya perlu orang yang mengawali perbuatan baik pertama itu apa pasti susah kan, harus berkorban, lama-lama dari berkorban butuh sayang, sehingga kemudian ada sesuatu yang kurang kalau tidak melakukan itulah, itu sudah cinta sudah. Ya, ada yang misalkan belum pernah kurban dari sejak kecilnya gitu, bahkan belum akikah. Nah itu sekalian akikah ada kurban, boleh nggak itu? Maunya maunya dapat satu tapi kemudian dapat 2. Masih aja itu investasinya banyak ini segala macam. Maka ulama fikih mengatakan kalau Anda belum kekah kemudian pengen berkorban, dahulukan kekahnya dulu baru berkorban. Dan betapa bahwa kemudian korban menurut surat Al-Hajj ayat 37 tadi itu bukan darah dan daging yang nyampe, maka Rasulullah kan luar biasa kan, walaupun ya sunnahnya kemudian kambing itu 1 orang gitu, 7 untuk 7 orang, tetapi kemudian sebenarnya manfaat korbannya itu untuk 1 keluarga bisa. Maka Rasulullah kan mengatakan aku korban ini untuk aku dan keluarga. Bahkan Rasulullah saking luar biasanya, aku korban ini untuk aku dan umatku yang tidak bisa berkorban. Makanya sebenarnya luar biasa dalam arti bahwa siapapun ya, kadang-kadang kan seumur hidupnya nggak bisa berkorban, sudah diwakili sama Rasulullah. Atau kemudian 1 keluarga hanya bisa satu kambing gitu, ya sudah, saya korban untuk diri saya dan keluarga saya, cukup. Tetapi kan syariatnya kemudian ini latihan masing-masing orang untuk tidak terikat sama yang maka banyak orang yang kemudian konglomerat itu, Jokowi presiden itu korbannya kan di banyak tempat, sono sapi karena sebenarnya latihan sebenarnya untuk apa? Kemelekatan kita kepada sesuatu selain Allah itu dilepaskan pelan-pelan, sehingga ketika memang harus berpisah, pilihannya sama sesuatu selain Allah kan cuma 2 mas. Apa pilihannya? Kita yang meninggalkan atau mereka yang meninggalkan? Harta itu cuma pilihannya 2, kita duluan jadi harta ahli waris, atau harta itu hilang, kita bangkrut atau kita apa. Maka kemudian ketika kita berjalan menuju Allah, tidak boleh ada yang ngikut, yang nembeng, apa itu ego kita, harta kita, segala macam. Maka sebenarnya berkorban itu latihan untuk bahwa kemudian hal-hal yang memberatkanmu, menghambat perjalananmu itu harus kamu lepaskan pelan-pelan. Nanti kemalasan disembelih, apalagi kemudian berlebih-lebihan dalam satu hal harus disembelih, betul, ketidaksabaran harus disembelih semua. Jadi kita kira-kira begini, ya Allah, untuk mendapatkan Engkau gitu, saya rela mengorbankan apa, dan itu diwujudkan dalam simbol namanya Ismail. Apapun yang kita cintai, yang dengan kecintaan itu melupakan kita akan Allah, wajib kita sembelih. Yang terakhir nih Ustaz, boleh nggak kita korban perasaan? Korban perasaan dalam beberapa hal demi harmoni boleh. Demi harmoni, artinya begini kan, banyak hal-hal yang kemudian agar kemudian semuanya ada maslahat yang lebih besar. Kan banyak orang-orang yang mendem jeruk gitu ya, demi keharmonisan yang lebih besar. Ada orang-orang yang
dalam arti itu korban perasaan, dalam arti ya Allah gitu. Tapi dia memilih menjalani itu demi kemanusiaan yang lebih besar. Tapi kalau demi sesuatu yang lebih rendah dari kemanusiaannya, ya rugi lah gitu kan. Tapi katanya mendem-mendem perasaan terus jadi penyakit katanya, Ustaz. Iya, kalau konteksnya jadi sesuatu yang lebih rendah kan gitu. Oke, terima kasih Ustaz, luar Sama-sama, biasa Mas ini. Zaki. Ya, para pemirsa, ada Ismail di dalam diri kita. Ya, kecintaan kita mencintai sesuatu banyak gitu, dan simbol-simbol Ismail masih kita pegang, masih kita cintai. Nah, bagaimana kita bisa mengelola Ismail dalam diri kita, kira-kira gitu ya Ustadz ya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.